semuanya, selamat datang di podcast Komokan. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu permasalahan lingkungan yang cukup serius di Indonesia, yaitu dampak gas lingkungan yang berasal dari TRA Bantar Gebang. Meski banyak orang mengenal Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan sampah besar, maka ada dampak besar juga nih yang muncul dari permukaan sampah tersebut, terkena lingkungan yang bisa menghambat lingkungan, kesehatan masyarakat, bahkan ketahanan masyarakat. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mulai dari apa yang sudah terjadi di Bantar Gebang ini, penyebabnya, dampak bagi masyarakat, sampai bagaimana dengan ketahanan masyarakat dan solusi yang bisa dilakukan. Oke, langsung kita mulai. Sebelum masuk lebih jauh, kita bahas dulu nih sebenarnya apa sih yang terjadi di TPA Bantar Gebang? Mungkin awal bisa menjawabin kita. Iya, seperti yang sudah kita ketahui ya. TPA Bantar Gebang itu menjadi salah satu TPA terbesar di Asia Tenggara. Bayangin aja, setiap harinya ribuan ton sampah dari Jakarta dikirim ke Bekasi. Tapi permasalahan utamanya itu, tumpukan sampah itu menghasilkan gas metana. Yang perlu diketahui adalah gas metana ini dihasilkan dari proses pembusukan sampah-sampah organik. Kalau nggak dikelola dengan baik, ini itu bisa mencemari udara dan bahkan dengan gas metana yang memiliki sifat mudah dikelola ini bisa terjadi kebakaran. Tapi masalahnya itu cuma yang menyebut, tapi juga gas yang dihasilkan yang sampai ke sendiri. Bahkan gas metana ini menjadi salah satu gas rumah kaca paling berbahaya karena bisa mempercepat pemanasan global. Kita harus peduli sama masyarakat hidup masyarakat sekitar, khususnya hidup di lingkungannya itu kurang sehat gitu. Kalau menurut Mbak Bagusnya, apa sih penyebab utama masalah itu bisa terjadi gitu? Kalau menurut saya sendiri sih penyebab utamanya itu karena jumlah sampah yang tiap harinya itu terus meningkat. Dan secara pengelolaannya sampah itu belum maksimal gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang belum memilah sampah organik dan anorganik. Akibatnya semua sampah bercampur dan menumpuk menjadi satu hidup saja. Selain itu, kesadaran dari masyarakat juga terhadap pengurangan sampah ini juga masih rendah. Banyak orang masih memakai barang sekali pakai dan membuang sampah secara berlebihan. Setuju banget. Selain faktor masyarakat, fasilitas pengolahan sampah juga masih terbatas. Kalau sistem pengolahan gas metananya lebih modern dan terkontrol, sebenarnya gas ini bisa menjadi energi alternatif seperti itu. Yang kalau nggak dikelola dengan baik itu menjadi ancaman bagi lingkungan. Oke, sekarang kita kan masuk ke dalamnya ya. Sebenarnya itu seberapa besar sih pengaruh gas metana bagi masyarakat dan negara? Mungkin Kak Terus boleh nih jelasin ke kita. Dari dampaknya sih mungkin cukup besar ya, karena dari sisi kesehatan masyarakat sekitar bisa mengalami gangguan seperti pernapasan karena kualitas udara yang sekarang itu buruk gitu. Bau menyengat juga dari tumpukan sampah juga membuat lingkungan menjadi tidak nyaman untuk ditinggali. Selain itu juga pencemaran lingkungan bisa mengaruhi kualitas tanah dan air di sekitar area Bantar. Kalau kita lihat dari teori bulatnya ya, gas metana juga berkontribusi pada perubahan saat ini yang termasuk gas rumah kaca. Gas metana ini bisa meningkatkan suhu bumi gitu. Kalau kondisi lingkungan lebih memburuk, dampaknya bisa kita langsung secara luas. Misalnya kayak harus banjir dengan dan lainnya. Tapi masalah Bantar Gebang itu sebenarnya betul-betul tapi juga bisa berdampak secara nasional. Iya. Lingkungan yang rusak itu bisa mempengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat sendiri. Kalau kesehatan masyarakat terganggu, ekonomi ikut berdampak. Jadi pemerintah juga harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menangani masalah lingkungan dan kesehatan ini. Oke, sekarang kita bisa begini nih sama Mas. Sebenarnya dengan materi yang mau kita bahas itu tentang masalah nasional. Jadi harus kita lihat apa sih kaitan kasus ini tuh dengan problem nasional? Nasional itu ada kemampuan suatu negara untuk menghadapi ancaman harus menjaga harga negara. Kerusakan lingkungan akibat gas metana ini
bisa menjadi ancaman karena mempengaruhi kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan kesehatan. Kalau seperti itu terjadi, anak nasional itu bisa melemah. Nah, selain itu juga nasional itu menciptakan kondisi negara yang aman, stabil, dan sejahtera. Kalau masyarakat hidup di lingkungan yang terkembang dan tidak sehat, itu untuk saja tujuan yang sulit. Apa ya gitu? Kalau masalah lingkungan disediakan, maka ketahanan nasional juga bisa melemah. Berarti lingkungan juga berhubungan yang kuat sama stabilitas masyarakat. Betul, karena kalau lingkungannya rusak dan bisa meluas ke berbagai bidang gitu ya, seperti kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan keamanan. Contohnya saja ketika terjadi pencemaran, parah atau bencana lingkungan di sekitarnya gitu ya, masyarakat itu bisa kehilangan rasa dan kualitas hidup yang menurun. Jadi menurut kalian tuh kasus ini tuh berkaitan dengan apa aja sih yang kalian tahu? Yang utama itu adalah berkais dan yang mana masyarakat lingkungannya sehat supaya kehidupan mereka itu sejahtera dan risiko. Jika sampai tadi itu rasa jadi Dan selain itu juga ada rasa mau ke dalam dan mau keluar. Mau ke dalam, kita mengetahui cara menjadi yang itu Pak. Setiap orang yang ini kita harus belajar dari luar yang sudah berhasil memasuki yang alami saat ini. Jadi kita harus memilih mereka. Nah, jadi pemerintah dan masyarakat juga sebenarnya harus saling bekerjasama. Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah tanpa kesadaran masyarakat juga, masalah sampah ini akan terus berulang setiap tahunnya. Oke, sekarang kita membahas soal aspek kemajuan yang terdampak pada kelas ini. Mungkin pahlawan bisa dikasih tahu atau bisa itu. Dari budaya diri ya, pencemaran lingkungan ini bisa mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat sekitar jadi kurang nyaman, kesehatan terganggu, karena masalah muncul konflik di masyarakat karena kondisi lingkungan tadi. Nah, dari aspek ekonomi dan dari aspek ekonomi juga bisa dampak karena pemerintah kan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menangani sampah dan kesehatan masyarakat. Gitu ya. Selain itu, kalau lingkungannya bagus gitu, aktivitas ekonomi masyarakat itu juga ikut terganggu di area lingkungan itu. Lalu dari aspek pertahanan dan keamanan, kondisi yang bisa mengganggu kestabilan masyarakat. Misalnya terjadi kebakaran besar akibat gas metana, tentu bisa membahayakan masyarakat sekitar dan membutuhkan penanganan darurat. Jadi masalah lingkungan itu bisa berdampak ke banyak aspek. Nah, kita masuk ke solusi. Jadi menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Meningkatkan sistem sampah dan kesehatan sampah. Yang hasil ekonomi dan sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi sumber kalau dikelola dengan teknologi. Nah, Selain itu, mulai kondisi sampah. Misalnya, kita harus bisa misahin mana yang organik dan non organik, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan lebih sadar gitu terhadap lingkungan sekitar. kalau dari peran generasi muda nih, seperti kita atau mahasiswa gitu ya, kita bisa ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Walaupun terlihat sederhana, dari hal kecil itu bisa menjadi dampak yang besar gitu, seperti sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah benda. Setuju bang. Nah, menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi kita tanggung jawab juga dari masyarakat. Jadi, dengan kopi kita bisa melihat bahwa gas metana yang kata dan tabungan itu bukan hanya masalah lingkungan biasa. Masalah ini juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, stabilitas sosial,
ekonomi, dan ketahanan nasional di Indonesia. Karena itu, diperlukan kerjasama masyarakat dan masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap aman dan sehat. Mungkin itu dulu nih pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengar sampai ke sini. Semoga pembahasan ini juga cukup menguasai kita semua tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sampai jumpa. Tadi dulu, jangan tutup dulu. Orang belum kelar, dari mulai Pengen tutup aja nih. Jelek banget. Nih, ada 10 tambahan dari hasil podcast tadi ya. Nah, jadi menurut saya apa dari kasus tersebut, itu kasus Bantar Gebang di TPA Bantar Gebang, itu hal yang sangat besar ya. Walaupun kita anggap sepele. Kenapa? Itu bukan hanya soal kebersihannya, tetapi soal kesehatan dan dampak bagi masyarakat sekitar yang ada di situ. Nah, yang sering kita sering kita lupain dalam hal itu, yaitu menjaga kebersihan, terus membuang sampah pada tempatnya. Itu hal yang penting tuh ya. Ingat kata teman-teman. Ya. Mungkin kalian yang lihat catat ya. Terus kita harus memilah sampah sebelum membuangnya. Jadi kita harus pilih ini sampahnya kemana, ini kemana ya. Nah, memang terdengar sangat mudah ya. Tapi itu kalau dilakukan itu hal yang sangat besar manfaatnya ya. Ingat ya teman-teman. Ya, bukan kita doang. Supaya apa? Supaya yang ada di daerah sekitarnya Bantar Gebang itu merasa bersih, terus nyaman. Tapi ini bukan soal tentang pemerintah yang harus menjaganya, tapi ini adalah tanggung jawab semuanya. Nah, jadi semua rakyat wajib menjaga atau bertanggung jawab atas pemilikan ini, karena kita bareng-bareng. Nah, semoga kasus dari Bantar Gebang ini itu bisa lebih peduli untuk menjaga kebersihan dan lingkungan, dan lebih bijak dalam membuang sampah pada tempatnya ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya ya.